Iya, closingan itu kan sebenarnya tradisi setan ya. Karena ini dua kata lucu nih, tradisi setan. karena lu dibuat sombong ah. Lu enggak. Seolah-olah Bukan lu masih panjang umur sampai Ramadan. Padahal bisa jadi lu setelah closingan betul-betul lu closing umurnya. Laparnya orang puasa itu dididik untuk menghayati rasa lapar itu sebagai singgasana Tuhan, kata para sufi seperti Jalaluddin. Jadi kalau lapar itu kan bawaannya minimal bego, maksimal suka marah-marah tuh kan. Nah, iya kan? Minum EO ya dia. Iya. Aduh. Nah, kalau ini lu diajarkan, jangan mau lu dikendalikan sama perut lu. Ya. Pada dasarnya lu jangan mau dikendalikan oleh perut ataupun sesuatu di bawah perut. Ya. Alias kemaluan. Ya. Itu yang bisa mengendalikan lu hingga lu menjadi begitu beringas. Orang yang hidupnya atau pikiran dan hatinya dikendalikan oleh perutnya atau kemaluannya, dia akan bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan perut dan kemaluannya. Ya. Makanya puasa ngajarin lu jangan mau tuh kendalikan perut dan kemaluan lu. Makanya dia menahan lapar, haus, dan nafsu. Ya. 3 hal yang kaitannya dengan pengendalian perut dan kelamin. Kalau bingung pilih agama, jadi masuk dua-duanya itu peluangnya lebih besar, Beb. Lebih besar masuk neraka. Gue gak tahu ini mungkin beneran ya. Di WhatsApp, karena di WhatsApp namanya Bambang nih. Biar lu tahu bahwa beneran nih, nggak tahu Bambang nih siapa nih. Aku gak keluar Islam, cuk, tapi masuk Kristen. Jadi agamaku jadi 2 sekarang. Peluang masuk surga lebih besar. Siapa tahu yang bener. Betul. Kalau kebenaran diukur pakai logika matematis, ya. Yang kualitatif itu begini. Seperti Bambang. Dia memang mungkin guru matematika ternyata. Siapa tahu kan ya. Ya jadi nggak bisa. Karena logika agama itu logika yang kualitatif, bukan kuantitatif. Dalam artian gini, lu sedekah 1 kali di Islam itu dibayar oleh Tuhan dengan 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat kata Quran. Atau pelacur seumur hidup tapi di akhir hayatnya bertobat dan ngasih minum anjing yang kehausan, maka dia dihitung sebagai hambanya yang baik ketika wafat oleh Allah. Padahal secara kuantitatif lebih banyak maksiatnya loh sama baik. Karena itu pada akhirnya lu masuk surga itu karena rahmat dari Allah yang sifatnya kualitatif, bukan banyaknya pahala yang sifatnya kuantitatif. Pahala itu pengetuk pintu rahmat. Makanya lu sholat doang nggak cukup, harus sholat yang menghadirkan hati dengan agar mengetuk pintu rahmat Tuhan, dan rahmat itu yang mengantarkan kita ke surga. Ya. Logika jadi, kayak pahala gitu. Seumur hidupnya tuh nggak pernah dihitung. Dihitung kaitannya untuk dia sejauh mana mengetuk pintu rahmat Tuhan. Oke. Pahalanya dihitung dan dibalas kebaikan, tapi surga itu urusan rahmat. Nggak bisa tuh lu masuk Islam tapi nggak keluar dari Kristen. Itu nggak bisa, karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syarat pertama dan utama untuk menjadi seorang mu'alaf, lu harus meninggalkan keyakinan lu di masa lalu. Dan harus yakin ya. Dan harus yakin kepada keyakinan lu sebagai seorang muslim. Makanya dia disebut sebagai pasrah secara total. Iya. Makanya di sholat itu diulang-ulang. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan mati, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan semata. Begitu meleng dikit itu disebut riya, untuk selain Tuhan, dan itu kita dosa. 7 dosa sosial yang dituliskan oleh Mahatma Gandhi. Kekayaan tanpa bekerja. Bisa dong sekarang kan? Bisa. Kalau bapak lu kaya, Bir. Atau lu ngerjain orang lain. Dan semuanya itu tidak baik, bahkan dosa. Kesenangan tanpa hati nurani. Misalnya kalau gua ya sebagai seorang muslim, mabok, Pak, senangkin tapi tidak ada hati nurani karena itu haram. Pengetahuan tanpa karakter. Ini kalau dalam Islam itu ilmu adalah adab. Kalau lu tahu tapi gak mengubah diri lu menjadi karakter sebagai orang yang berpengetahuan dan menjadi baik, percuma. Perdagangan tanpa moralitas, ini banyak nih di online juga kan, perdagangan yang udah
udah nggak pakai moral. Ya. Kemudian ilmu tanpa kemanusiaan. Ya. Makin berakal, makin justru ngakali orang lain untuk kebutuhan dia dan kehancuran orang lain. Ya. Agama tanpa pengorbanan, karena gue yakin semua agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu salah satu core utamanya adalah pengorbanan, Ya. sebagaimana pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Ya. Kemudian politik tanpa prinsip. Nah, ini di negara Wakanda nih. Lu gak perlu khawatir untuk berdialog dengan orang yang berbeda. Ya. Karena kalau lu yakin dengan kebenaran lu yang justru akan mempengaruhi orang lain, bukan orang lain yang akan pengaruh. Ya. Makanya gue dialog dengan siapapun santai. Ya. Dan bahkan dialog dengan orang yang bermaksiat sekalipun gue santai, karena Nabi memang katakan agama seseorang itu dipengaruhi oleh agama lingkungannya. Ya. Seringkali ini diasosiasikan maknanya hati-hati mencari teman atau circle. Ya. Tapi bagi gue itu untuk konteks orang masih lemah iman. Ya. Bagi orang kuat, makna hadis ini juga carilah circle atau teman yang masih lemah agama untuk kamu perkuat, karena dia masuk di circle kamu. Karena agama seorang tergantung kepada agama temannya. Kalau lu kuat, nggak apa-apa lu masuk ke circle yang negatif untuk justru mewarnai, bukan diwarnai.